Halo teman-teman, selamat datang di channel aku ya. Selamat bergabung. Ini adalah channel perdana aku. Teman-teman, di sini aku akan bercerita tentang penyakit asam lambung. Teman-teman, perkenalkan, aku adalah seorang penderita asam lambung. Bahkan pada saat aku membuat video ini, aku masih mengalami asam lambung. Teman-teman, pertama kali aku mengalami asam lambung yang parah itu sekitar 2 tahun lalu, yaitu tahun 2019, teman-teman. Selain mengalami asam lambung, aku juga mengalami kecemasan yang berlebihan, teman-teman. Terus disertai juga dengan kepanikan ya. Saat pertama aku mengalaminya, itu berawal dari hal yang aku rasakan adalah mual muntah. Waktu itu pernah ya, suatu malam aku mengalami mual muntah. Pas itu di tengah malam, teman-teman. Aku bangun, kemudian aku buru-buru ke kamar mandi. Aku berusaha mengeluarkan muntahan, mengeluarkan sesuatu yang ada terasa mengganjal di tenggorokan ya. Tapi itu ternyata tidak ada apa-apa, teman-teman. Tidak ada muntahan juga yang keluar, yang ada cuma terasa mual. Tapi ada sedikit cairan yang terasa asam ya, teman-teman ya, yang keluar ya dari tenggorokan ya. Kemudian setelah aku mengalami muntah itu, setelah aku mengeluarkan cairan yang terasa asam itu, kemudian aku tiba-tiba merasakan badanku itu terasa seperti mau jatuh, teman-teman ya. Aku tiba-tiba merasakan kepanikan, kecemasan yang aku sendiri tidak tahu, teman-teman. Sebenarnya saat itu aku sedang sakit apa, atau saat itu aku sedang mengalami apa gitu. Aku tiba-tiba panik, aku merasakan cemas yang sangat berlebihan. Jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Kemudian telapak tanganku ya, telapak tangan, telapak kaki terasa sangat dingin. Kemudian aku terasa seperti mau jatuh. Aku juga merasakan napasku tiba-tiba sesak ya, seperti ya, tapi itu sebenarnya tidak. Aku cuma merasakan napasku seperti sesak, atau biasanya orang bilang itu adalah napas pendek ya. Kemudian aku cepat-cepat duduk di kursi, menenangkan perasaan. Kemudian aku minum air putih. Aku diam, kemudian tapi rasa cemas itu tetap ada ya, maksudnya ya. Bahkan semakin menjadi-jadi. Aku makin panik, aku makin takut. Dan pada saat itu yang terlintas di pikiranku adalah aku pengen ke IGD. Aku pengen langsung ke rumah sakit. Karena aku merasakan seluruh tubuhku itu tiba-tiba mau roboh ya. Rasanya aku itu seperti mau pingsan. Seperti aku itu tidak mampu untuk menginjakkan kakiku di lantai ya. Pada saat aku masih di kamar mandi, aku mau berjalan menuju kursi, padahal itu jaraknya dekat ya, teman-teman ya. Aku tidak mampu, teman-teman. Aku seperti mau terjatuh, aku seperti mau roboh. Badanku langsung terasa lemas, aku makin panik, aku makin bingung. Sebenarnya saat itu aku sedang mengalami apa gitu ya. Aku tidak tahu kalau itu adalah berasal dari asam lambung yang aku derita. Kemudian setelah agak lama gitu ya, setelah aku minum air putih, setelah agak lama aku duduk di kursi, kemudian rasa cemasnya agak berkurang.
perasaan sesak itu juga udah mulai berkurang. Kemudian tapi aku belum berani untuk tidur kembali ya teman-teman ya. Belum berani baringkan badan karena rasanya kalau aku mau baring rasanya aku makin cemas, aku makin panik gitu ya. Terus saat itu yang terasa juga di tenggorokanku ada seperti sesuatu yang mengganjal, seperti ada sesuatu yang mengganjal, dan rasanya itu sangat sangat tidak enak ya. Rasanya itu seperti apa ya? Tidak bisa dijelaskan ya. Rasanya itu seperti apa? Yang pasti itu seperti sesuatu yang mengganjal di tenggorokanku. Kemudian setelah lama aku udah merasakan cemasnya agak berkurang, aku kembali baring. Kemudian tapi pada saat aku akan melanjutkan tidur, aku masih cemas ya sebenarnya ya. Aku masih kepikiran, aku makin susah mau tidur, makin pikiranku makin mikir yang kemana-mana gitu ya. Karena yang aku rasakan saat itu adalah aku tiba-tiba takut mati. Aku tiba-tiba merasakan kalau aku itu takut mati. Dan aku juga takut aku sakit jantung atau sakit apa gitu ya. Karena jantungku pada saat aku cemas, yang pertama aku cemas tadi ya, jantungku itu berdebar-debar dan itu belum pernah aku alami ya sebelumnya ya, karena aku belum pernah alami. Jadi aku mulai mikir ke situ, aku jadi berpikir yang macam-macam ya. Aku mulai berpikir yang macam-macam, aku makin panik, tapi aku berusaha untuk tidur. Mulai keringat dingin di telapak tangan, telapak kaki terasa sangat dingin. Kemudian karena mungkin udah terlalu ngantuk, rasa cemas, rasa paniknya itu aku nggak tahu ya sampai berapa lama. Yang pasti aku tertidur dan besok paginya udah lumayan agak enakan, tapi ya cemasnya tidak ada, tapi aku merasa badanku itu seperti meriang. Aku merasakan badanku itu seperti meriang, seperti demam ya, seperti orang yang mau demam gitu ya. Dan di situ mulai dari hari itu aku mulai seperti apa ya, seperti ada kecemasan terus gitu. Tapi kadang hilang rasa cemasnya. Tapi aku mulai sering merasa cemas, yang tiba-tiba tanganku langsung terasa dingin gitu ya. Di situ mulai awal aku merasakan kecemasan, gangguan kecemasan maksudnya. Dari situ aku tidak tahu ya, aku belum tahu itu karena apa. Aku cerita ke suami, tapi suami juga tidak tahu ya itu sakit apa gitu ya. Yang aku tahu waktu itu aku cemas dan suamiku juga waktu itu menenangkan ya. Mungkin karena masuk angin gitu ya, pikirku aku cuma masuk angin atau badan terlalu capek, mungkin mau demam gitu ya. Jadi setelah pada saat kejadian itu aku mulai penasaran, aku berusaha cari-cari berita di Google ya. Cari-cari berita di Google, aku berusaha mencari penyakit apa yang sesuai dengan keluhan yang aku rasakan. Tapi saat aku mulai cari-cari informasi tentang keluhan-keluhan itu, di situ malahan aku makin cemas ya teman-teman ya. Aku makin cemas karena sakit yang maksudnya keluhan yang aku cari di Google, aku berusaha mencari itu sakit apa. Sakit yang muncul itu malahan maksudnya pilihan-pilihan penyakit yang muncul itu adalah penyakit yang berbahaya teman-teman.
muncul itu adalah ciri-ciri sakit lambung, kemudian tukak lambung, sakit lambung yang bisa menyebabkan kematian, kemudian sakit jantung, banyak ya teman-teman ya. Sangat banyak yang keluar saat aku berusaha mencari aku itu sakit apa gitu ya. Tapi aku berusaha berpikir positif juga sih pada saat itu ya, karena memang aku berusaha berpikir positif karena dukungan dari suami juga. Mungkin itu bukan sakit apa-apa, mungkin itu karena masuk angin aja gitu ya. Jadi aku berusaha berpikir positif, tapi tetap rasa cemas itu sering muncul, apalagi pada saat sore hari. Pada saat mau tidur, pada saat bangun tidur pagi-pagi ya. Itu sangat terasa teman-teman. Disitulah biasanya yang sering kali kecemasan itu muncul. Oke teman-teman ya. Untuk sharingnya kita akhiri dulu. Untuk sharing selanjutnya nanti boleh tonton di video aku selanjutnya ya teman-teman ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Bye bye.